Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi dimensi 3. Ini adalah materi kelas 12 di semester 5. Dan yang akan kita pelajari dalam materi dimensi 3 ini mengenai konsep jarak di dalam bangun ruang. Nah, di sini kita akan menentukan jarak antara titik, jarak antara titik ke garis, jarak dari titik ke bidang, jarak antara garis, dan jarak garis ke bidang. Dan yang terakhir adalah kita juga akan menentukan bagaimana menentukan jarak dari bidang ke bidang. Nah, yang pertama adalah jarak antara titik. Oke, sebelumnya di sini kita juga perlu mengetahui apa sih manfaat kita mempelajari materi dimensi 3 ini. Nah, manfaat yang pertama yaitu kita bisa menentukan jarak dari suatu objek ke objek yang lain. Kemudian kita bisa menentukan panjang dari suatu benda. Nah, tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa mengemukakan konsep geometri ruang, menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang, mendeskripsikan jarak antara titik dalam bangun ruang, menemukan rumus jarak antara titik, menemukan jarak antara titik dalam bangun ruang, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jarak antara titik dalam bangun ruang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh bangun ruang ya, seperti kubus, balok, prisma segitiga, tabung, bola, rucut, 5 segi 5, 5 segi 4, dan 5 segi 3. Nah, sebelum kita membahas jarak antara titik, yang paling penting kita harus mengetahui dulu mengenai teorema Pythagoras, kedudukan titik, garis, dan juga bidang di dalam bangun ruang. Nah, kita akan mengingat kembali dulu ya mengenai teorema Pythagoras. Jadi Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku, di mana C ini merupakan sisi miring, A dan B sisi siku-siku. Nah, jika mencari sisi miring, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, ini kalau seandainya kita balik, di sini B kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, kemudian kalau kita mencari A kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, di sini kita akan pelajari dulu mengenai titik. Nah, jadi titik itu dapat ditentukan oleh letaknya ya. Nah, jadi di sini bisa menggunakan huruf kapital, misalnya ini titik A, dan ini ada titik P. Nah, kemudian bagaimana kedudukan titik pada garis? Nah, jadi ini ada bangun kubus. Nah, kemudian ini ada garis AB. Titik yang berada pada garis AB yaitu titik A dan juga titik B. Nah, sedangkan titik yang berada di luar garis, seperti pada gambar ini, titik yang ada di luar garis AB yaitu titik D, titik C, titik E, titik F, titik G, dan juga titik H. Nah, titik yang terletak pada bidang, nah coba diperhatikan dulu di sini bidang CDGH. Nah, dari bidang CDGH ini, titik yang berada pada bidang DCGH yaitu titik C, titik D, titik G, dan juga titik H. Nah, sedangkan titik yang berada di luar bidang DCGH, nah ini adalah bidang DCGH. Titik yang berada di luar bidang DCGH yaitu titik A, titik B, titik E, dan titik F.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan garis ya. Nah, jadi garis ini adalah kumpulan dari titik-titik ya. Nah, ini contoh garis G. Nah, ini adalah segmen atau ruas garis AB ya. Jadi boleh di sini di ujungnya menggunakan huruf kapital. Oke, ada beberapa kedudukan garis terhadap garis yang lain. Nah, ini adalah dua garis yang saling berpotongan. Di sini titik potongnya, kemudian dua garis yang saling berimpit. Artinya, mempunyai lebih dari satu titik persekutuan ya. Nah, ini berimpit, ya, jadi bergabung seperti ini ya. Nah, kemudian dua garis yang bersilangan. Nah, dua garis yang bersilangan artinya garis ini tidak berpotongan, tidak sejajar, dan tidak berada pada satu bidang. Seperti garis H dan juga garis G. Nah, ini dinamakan dua garis yang saling bersilangan. Kemudian kedudukan garis yang keempat, dua garis yang saling sejajar. Nah, dua garis yang saling sejajar jika diperpanjang itu tidak akan berpotongan. Jadi di sini dua garis yang sejajar tidak mempunyai titik persekutuan dalam satu bidang. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, seperti pada gambar ini, di sini ada titik. Jadi kita bisa membuat satu garis yang melalui titik A sejajar dengan garis G. Nah, jadi garis yang terbentuk di sini adalah garis K. Kemudian kedudukan garis. Perhatikan di sini garis G. Garis G berpotongan dengan garis AD, berpotongan dengan garis BC, berpotongan dengan garis AE, dan juga garis G berpotongan dengan garis BF. Oke, selanjutnya garis G sejajar dengan garis DC, sejajar dengan garis EF, dan juga sejajar dengan garis HG. Nah, ini adalah garis yang saling sejajar, yang tidak mempunyai titik persekutuan. Selanjutnya, garis G bersilangan dengan garis CG. Nah, ini dua garis yang saling bersilangan. Jadi dua garis ini dia terletak di bidang yang berbeda, tidak sejajar, dan juga tidak berpotongan. Selain itu, garis G juga bersilangan dengan garis DH, bersilangan dengan garis EH, dan bersilangan dengan garis FG. Nah, diperhatikan di sini garis G juga berimpit dengan garis AB ya, seperti gambar ini. Garis AB berimpit dengan garis G. Kemudian kedudukan garis yang terletak pada bidang ABCD, di sini garis yang berada pada bidang ABCD yaitu garis AB, garis BC, garis AD, dan juga garis DC. Nah, ini adalah garis-garis yang terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya garis yang memotong bidang ABCD yaitu garis AE, garis FB, garis CG, dan garis DH. Selanjutnya, garis yang sejajar dengan bidang ABCD yaitu garis EF, garis GH, garis EH, dan garis FG juga sejajar pada bidang ABCD ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kedudukan bidang. Jadi bidang ini memiliki ukuran panjang dan juga lebar. Jadi ada berbagai macam bidang. Nah, seperti pada gambar ini, bidang persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, dan masih banyak lagi bidang yang lainnya. Nah, selanjutnya kedudukan bidang. Nah, jadi dua bidang yang berimpit di sini saling bergabung seperti ini.
Nah, ini bidang alfa dan bidang beta, ini namanya berhimpit ya. Kemudian dua bidang sejajar. Dua bidang sejajar berarti bidang ini dia tidak mempunyai titik persekutuan. Selanjutnya dua bidang yang berpotongan. Di sini bidang alfa dan bidang beta berpotongan di garis ini. Ini namanya garis persekutuan ya, atau garis potong. Nah, selanjutnya kedudukan antara bidang. Bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Ini dua bidang yang saling sejajar, tidak mempunyai titik potong. Kemudian bidang ABCD berpotongan dengan bidang ABFE, berpotongan dengan bidang BCGF, berpotongan dengan bidang CDHG, serta berpotongan dengan bidang ADHE. Oke, baiklah, kita akan masuk menentukan jarak dari titik ke titik ya. Nah, jadi misalnya di sini ada sebuah garis. Bagaimana cara menentukan jarak antara titik A dengan titik B? Nah, jadi jarak antara titik A dengan titik B, kita menghubungkan kedua titik ini sehingga jaraknya adalah sama dengan panjang dari garis AB. Oke, contoh. Misalnya di sini ada sebuah kubus. Nah, di sini panjang sisi kubusnya adalah A. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke titik C. Nah, jarak dari titik A ke titik C sama dengan panjang garis AC. Untuk mencari panjang garis AC, di sini kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Nah, selain itu kita akan menentukan juga jarak dari titik A ke titik G. Oke, coba diperhatikan. Di sini kita akan menentukan jarak dari titik A ke titik C, yaitu panjang dari garis AC. Nah, kita menggunakan segitiga ACB, di mana siku-sikunya di sini adalah di titik B. Nah, sehingga dengan menggunakan Pitagoras, AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, jadi di mana AB panjangnya adalah A, BC panjangnya adalah A. Nah, jadi AC A kuadrat ditambah A kuadrat, hasilnya adalah 2A kuadrat. Nah, di sini A kuadrat bisa kita akarkan menjadi A, yang dalam akar tinggal akar 2 ya. Nah, jadi jarak dari titik A ke titik C sama dengan panjang diagonal AC, yaitu A akar 2 ya jaraknya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan jarak dari titik A ke titik G? Nah, dengan cara kita menghubungkan titik A ke titik G sehingga terbentuk garis AG. Dan untuk mencari panjang garis AG, kita menggunakan segitiga ACG. Nah, diperhatikan di sini segitiga ACG, siku-sikunya adalah di titik C. Nah, sedangkan AG adalah sisi miring, sehingga AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, tadi panjang AC-nya udah kita cari ya. AC-nya ini diagonal sisinya, yaitu A akar 2. Dan panjang CG diketahui di sini A. Nah, A akar 2 kuadrat ini sama dengan 2A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. 2A kuadrat ditambah dengan A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Nah, A kuadrat ini bisa diakarkan sehingga menjadi A akar 3 ya. Nah, jadi jarak dari titik A
ke titik G sama dengan panjang diagonal ruang AG, yaitu A akar 3. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.